Awali harimu dengan cerita baru, sekecil apapun bisa jadi luar biasa. Hai, ini Novi. Cerita kecil, rasa besar bareng Novi. Oke, aku bakal sedikit cerita. Ini ceritanya baru aja semalam ya. Semalam, kejadian itu semalam. Jadi kejadian itu semalam. Nah, kan di jurusan aku itu ada setiap angkatan tuh pasti ada kepanitiaan. Jadi kepanitiaan ini di atas aku di tahun angkatan 2022, aku angkatan 2023. Nah, jadi acaranya ini dia tentang matematika memimpin. Yang dimana kan nanti bakal ada kepengurusan. Nah, di kepengurusan itu kita bakal jadi pemimpin kan. Yang dimana kita memegang satu apa yang kita bisa, keunggulan apa yang kita bisa, di situ kita ditaruh dan kita bakal ngejalanin itu untuk membuat proker-proker yang ada, menjalankan serta bisa dibilangnya pokoknya direalisasikan lah gitu kan. Jadinya sebenarnya aku tuh nggak mau ikut awalnya, cuman karena kayak di angkatan aku tuh udahlah sedikit, terus nggak ada yang mau ikut, gimana coba. Jadinya aku awalnya tuh kayak di list gitu kan nama-namanya di grup. Jadi oke, udah nggak banyak, angkatan aku cuma 23 orang, yang ngelis mungkin belum sampai 10 orang. Jadi karena aku kasihan juga ya namanya angkatan aku sendiri, jadi aku ikut ngelis. Terus teman aku nanya, beneran ikut tuh? Nggak tahu, cuma ngelis saja gitu kan. Jadi awalnya tuh emang nggak niat banget, tapi oke lah, nggak apa-apa gitu. Oke, bayar HTM itu kan untuk dapat snacknya, dapat jajanannya segala macam. Jadinya setelah bayar itu baru aja semalam kan, di tanggal 26 April 2025. Jadi kakak itu pagi-pagi atau malam ya ngirim IG kakaknya. Awalnya aku gak tertarik sih sama sekali tentang apa pembahasannya, apa yang bakal dibahas. Judulnya pemikiran tajam gitu deh dengan kata-kata. Bagus sih judulnya. Maksudnya tema dari kegiatan matmin itu. Jadi semalam tuh aku sebelum berangkat, aku tuh nganggapnya telat ya. Aku nganggapnya telat awalnya karena aku mandi di jam 7-an kalau nggak salah, dan acaranya mulai jam 8. Tapi ternyata aku sip-sip secepat itu. Padahal aku udah kayak, aduh aku telat nih. Tapi ternyata enggak. Jadi aku udah siap-siap dan segala macam. Aku nelfon teman aku. Aku bilang, udah di mana? Terus dia jawab, masih di kos. Oh, aku mau pergi, tapi aku takut masih sendiri. Alah, kayak sama siapa aja, kata dia gitu. Kayak sama siapa aja. Oke, berangkat ke kampus sampai abang-abang, tapi ya udah sih bisa aja karena abang tuh nggak lihat aku juga. Ting 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 ting, masuk ke fakultas. Sampai ke fakultas, di depan teater, sebelum di depan teater ada kak tegur gitu kan, karena kan emang gitu ya, ditegur. Terus tuh ada teman aku satu orang cowok yang udah duduk di situ. Awalnya aku datang terus ya aku mau perbaiki jilbab, datang kan, terus aku pergi ke WC, WC mati lampu, balik lagi aku ke dia, ya aku mau perbaiki jilbab tapi WC mati lampu. Oke, masuk lagi aku ke WC, aku perbaiki jilbab. Kayak ibaratnya jilbab aku tuh awalnya lurus, tapi aku tukar jadi bervariasi lah, ada satu gitu deh pokoknya. Terus setelah itu kan di kamar mandi cowok tuh hidup lampunya, jadi aku masuk ke situ, aku lihat sambil aku kayak ada beberapa kali foto lah gitu kan. Terus aku balik ke teman aku yang cowok ini, belum ada juga yang datang. Tuh kata kakak tuh, kabari ya teman-temannya gitu. Oke, aku kabari. Di mana guys? Udah ditungguin, lagi di jalan ini itulah kan kata mereka. Terus setelah itu kata mereka, gimana ya, datanglah teman aku satu-satu nih, satu gitu kan. Jadi mulailah ramai. Terus setelah ramai itu kami duduk di bangku gitu kan. Awalnya itu kan teman aku kan di bangku, di sini ada bangku kayak satu, di sini ada bangku panjang gitu. Nah dia di bangku panjang ini. Terus itu waktu aku datang lagi, dia ternyata udah di sini gitu. Aku masuk dong dari depan dia, numpang kak gitu, namanya kakak, numpang kak, duduk aku di situ. Setelah aku duduk main HP gitu kan. Terus datang teman aku nih. Jadi seorang teman aku nih duduk di mereka tuh di samping aku, foto-foto lah gitu kan, foto-foto. Terus setelah foto-foto itu absen, dikasih kakaknya absen lah kami. Terus
setelah absen tuh dikasih kayak undian gitu sih, tapi bukan undian itu kayak kelompok 1 kelompok 2 gitu, karena kan misi gitu ya, jadi dia per kelompok gitu. Awalnya nggak ngeh sih kelompok tentu apa, aku kira dulu per kelompok gitu aja. Buka, aku pokoknya teman-teman aku tuh nomor 2 gitu kan, terus ada teman aku dia tuh nomor 1, dia tuh kayak kok boleh tukar nggak sih kak gitu kan, katanya kayak dia nggak mau lah deh nomor satu cuman sendiri karena kan yang lain belum datang ya. Terus tuh boleh katakannya oke dah, tuh aku ke WC nemenin teman aku namanya Mila, ya berbagi jawab juga di kamar mandi cowok. Terus balik lagi yaudah yuk masuk gitu, karena mereka udah pada masuk udah berkelompok, kelompok 1 depan, aku belum dapat kelompok 2 kan, kelompok 2 di belakang. Oke dah, awalnya tuh kayak di bangku ke-4 ke-5 gitu, terus tuh disuruh maju jadi bangku ke-3 ke-4. Jadi yang kelompok 1 ke-3, yang kelompok 2 ke-4. Terus itu pembukaan lah, nyanyi segala macam semuanya dah. Terus lanjut nih ke materi. Awalnya kan dia cepet ya, pemateri itu siapa? Tahu sih pemateri itu Kak Zahra itu. Nama panggilannya Wawa gitu. Cuman ya udah sih gitu aja. Terus kakaknya maju, perkenalan diri segala macam. Ternyata bakal ngebahas public speaking. Nah, tahu nggak? Kan public speaking udah biasa ya didengar gitu. Bahkan aku di semester 2 udah pernah belajar tentang interpersonal skill. Di mana bapak itu ngajar tentang public speaking juga. Di situ aku kayak gimana ya? Ya udah sih, aku bisa begini, tapi nggak pernah aku coba. Dan dari kakak ini tuh walaupun singkat, tapi menurut aku berkesan sih. Bisa aku ambil kayak kata-kata itu tuh filler. Apa ya? Itu tuh filler tuh harus kayak kita bisa kita kontrol gitu. Misalnya kalau kita nggak tahu mau bilang apa tuh kayak itu kita harus cepat sadar dan kayak kita ganti ke kata-kata lain untuk menghubungkan suatu kata hubung gitu tuh. Itu kan baru aja. Terus itu lanjut pokoknya pembahasan sama kakak itu seru, dan aku sangat semoga dari apa yang kakak itu sampaikan aku bisa membuat satu channel YouTube atau apa gitu untuk aku cerita-cerita kayak gini. Sebenarnya aku tuh udah pengen dari lama, cuman aku kayak keberanian aku mana sih gitu. Ini aku mulai coba walaupun masih ada rasa takut, rasa malu, kayak mungkin itu kepedean kalau misalnya bakal diliatin, bakal diperhatiin, padahal enggak. Orang-orang tuh emang ngeliatin sih, tapi cuma sedetik 2 detik doang, habis itu udah gak bakal lagi ada gitu kan. Itu benar sih adanya, kayak ibaratnya kita lagi di luar nih, kita takut gitu mau keluar, padahal orang-orang tuh nggak ngeliat kita. Orang-orang tuh fokus pada diri mereka sendiri. Bahkan mereka juga kayak, mereka ngeliatin aku nggak ya, mereka nengokin aku nggak ya, aku ngerasa gitu, mereka juga ngerasa bakal kayak gitu, ya kan. Jadi yang aku dapat dari kakak itu bahwa kayak jangan ngerasa kepedean, malu sama dengan kepedean. Ini mana kalau kita malu berarti kita kepedean kan, kita ngerasa kayak kita diliatin, kita diperhatiin, kita diomongin, padahal itu enggak sama sekali. Oke. Orang tuh fokus pada diri mereka sendiri. Terus tuh udah ada pertanyaan udah masuk nih. Lanjut nih sesi kedua pematerinya. Pemateri itu bang siapa ya namanya? Lupa aku, pokoknya Raihan Fadil gitu nama. Dia ada 3 kata. 2 kata terakhirnya Raihan Fadil kalau nggak salah aku nama abangnya. Nah, abang ini ngebahas tentang critical thinking. Gimana kan critical thinking itu proses berpikir ya kalau nggak salah aku. Karena dulu aku sering nengok TikTok atau aku cari ya tentang Rocky Gerung yang ngebahas tentang filsafat. Nah itu kan banyak juga tuh tentang critical thinking lah, apa segala macam tuh di Rocky Gerung. Jadinya oke sih enak pembahasan abang itu, tapi membahas tentang ada satu mungkin apa ya itu RUTNI atau apa aku lupa, nggak lupa sih sebenarnya, ya ingat RUTNI. Cuman aku nggak ngerti sama apa yang abang itu bahas, jadi aku kayak haha. Cuman seru sih pembahasannya. Setelah itu kayak membahas tentang misalnya kaprodi apa segala macam, sampai akhirnya awalnya teman aku bilang nggak mungkin dong kita dibagi kelompok gitu aja gitu. Ya juga sih gitu. Ternyata setelah abang itu selesai menjelaskan,
Kak Wawa maju ke depan, duduk juga di depan tuh berdua berempat sama bupati terpilih dan ketuanya. Setelah duduk itu ada pertanyaan dan diskusikan ke kelompok. Pertanyaan tuh gini, ketika kita diberi anggaran dan ada dua pilihan tentang perlombaan dan pengabdian, maka pilih yang mana gitu kan. Jadi diskusi kelompok aku sama kelompok satu diskusi nih tentang pengabdian gitu kan, pengabdian atau perlombaan. Nah kami tuh ngambilnya tentang pengabdian. Kenapa? Karena anggaran yang dipakai untuk pengabdian tuh lebih bermanfaat. Sebenarnya lomba juga sih, cuman kan kayak lebih ke pengabdian. Misalnya kenapa kami ngambil pengabdian juga, karena itu termasuk tridharma perguruan tinggi yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Nah kami ambilnya di situ. Banyak di jawaban kami itu nggak ada kayak poin 1, poin 2 gitu. Sedangkan ini aku membandingkan ya. Sedangkan di kelompok 1 ada. Nah, koreksi dari Kak Wawa kan tadi ngebahas tentang public speaking maksudnya. Tentang public speaking. Nah, kalau dari Kak Wawa sendiri itu karena kelompok 2 tuh udah bagus jawabannya, cuman kayak dijelasin dulu. Ketika kami diberi anggaran, dijelasin dulu apa itu tridharma perguruan tingginya, gini ya. Terus ada poin 1, poin 2. Nah, itu yang ibaratnya ya kita dikasih satu materi dan kita tuh ada poin-poinnya gitu kan. Cuman kami tuh nggak ada, dan kelompok 1 ada. Nah di situ sih perbandingannya. Terus dari cara bicaranya, ekspresi juga itu dinilai. Terus lanjut nih penilaian kedua dari Bang Heri atau siapa ya namanya, Bang Hari atau apa gitu. Nah lanjut nih, terus di abang itu jawabnya tentang kayak sebenarnya di antara pengabdian ataupun perlombaan itu gak ada yang salah sama sekali gitu, dua-duanya benar. Cuman ya ada, abang itu kayak ngetes gimana sih cara berpikir kami ya. Lanjut, terus itu ternyata itu tuh ada menang juara 1 juara 2-nya, dan yang juara 1 ya kelompok 1, juara 2 juara 2. Dan akhirnya aku maju gitu kan, maju foto sama kakaknya. Sebelum menjawab aku itu sebelum menjawab kayak temen aku kan, siapa nih nanti, Novi aja ya, Novi gitu. Aku mengajukan diri, tapi pas udah mau baca, pas udah mau ngebaca itu kan, jangan aku kayak aku mengajukan diri, tiba-tiba aku ngundurin diri lagi, kayak aneh gak sih gitu. Terus tuh udah nggak apa-apa kata teman aku gitu. Oke, di sini aja kan jawabannya ngejawabnya di tempat ya gitu. Jadi kami kumpul di satu tempat, deket-deketan lah pokoknya. Terus aku ngejawab tuh awalnya aman nih kan, megang HP juga, tapi lama-lama tangan aku menggigil mic aku juga gitu kan. Jadi kayak aduh jangan ya. Terus tetap tenang gitu, aku tetap tenang, tetap menjawab, tetap memandang abang itu, kakak itu, sampai aku ada pertanyaan lagi, aku mandek belakang gitu, gimana nih, aduh tangan aku udah menggigil nih. Tenang kata temen aku gitu, tenang aku kan, tenang. Terus ada pertanyaan lagi kan, pertanyaan itu aku jawab. Setelah aku jawab, aku ternyata si Delpa ini dia lebih bisa gitu kan daripada aku gitu. Dia bilang, baik akan dibantu jawab oleh Delpa. Oke kata kakaknya, tuh aku kasih Delpa yang menjelaskan kembali gitu sih. Waktu yang menjelaskan itu intinya kayak aku nggak berani diri untuk ngebaca itu kan, cuma ngebaca ya, dan menjelaskan apa yang udah dikasih pilihan ketika kita memiliki dua pilihan pendidikan untuk pengabdian atau perlombaan. Nah, kami milih pengabdian. Itu pertanyaannya dan jawabannya pengabdian, dan ya respon abang itu gak ada yang gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Dan kakak itu juga mungkin public speakingnya tuh udah baik, cuman nggak pernah dilatih aja. Jadi gimana juga mau kelihatan baik kalau nggak pernah dilatih ya kan. Jadi mulai sekarang aku bakal nge-challenge diri aku dalam 30 hari untuk buat satu video satu hari, yang dimana itu bakal aku post di mana enaknya aku deh. Dan aku tuh sebenarnya udah dari lama pengen kayak gini, cuman keberanian aku tuh belum ada, kayak rasa ya malu sama dengan kepedean kayak orang-orang ngeliatin aku, orang-orang ngeperhatiin aku, padahal itu enggak sama sekali. Oke.
orang-orang tuh cuma ngeliatnya cuma sedetik 2 detik, lama juga ya gitu deh. Orang-orang itu memperhatiin kamu cuma sedetik 2 detik doang, habis itu udah mereka bakal lupa. Jadi nggak apa-apa, apa yang kamu lakuin itu nggak semuanya harus disetujuin sama orang, disukain sama orang. Nggak apa-apa kamu nggak disukain sama orang, prosesnya itu gak bakal segampang itu, yakin. Mungkin cuman ini yang bisa aku ceritain. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Aku nggak tahu bakal konsisten apa enggak, tapi semoga aja ya. Dadah, sampai jumpa lagi.